Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini Allah masih membangunkan kita. Bukan sekedar dibangunkan, tetapi diberikan bimbingan dan kekuatan. Hingga bisa melaksanakan aneka macam aktivitas yang insya Allah menuju keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu mari kita syukuri dan terus kita berdoa pada Allah semoga Allah memberi kekuatan kita bisa istiqomah sampai akhir hidup kita masing-masing. Yang kedua, sholawat. Sangat penting. Itu perintah dari Allah. Sholawat kita perbanyak. Yang paling banyak adalah yang paling beruntung. Kita mintakan kepada Allah semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Para pengikutnya yang istiqomah dalam mengikuti langkah-langkah beliau, kita juga mintakan kepada Allah semoga diberikan keselamatan, kesejahteraan dan barokah dari Allah SWT. Ada beberapa hal yang perlu kita masukkan dalam hati kita. Yang pertama, ikhlaskan semua yang kita lakukan. Ada yang mencibir atau tidak, pokoknya kita lakukan. Yang kedua, ada yang memuji atau tidak, lakukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya seperti ketika kita puasa itu. Enek wong ta ora ning wong, pokoknya meskipun lapar, haus, tetap saya berpuasa. Meskipun ada makanan yang banyak, ada minuman yang segar, saya tetap puasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebenarnya Allah itu sangat sayang kepada umat Islam, khususnya orang-orang beriman yang ada di Indonesia. Ini benar-benar sampai umat Islam dunia itu berharap umat Islam Indonesia lah yang akan menolong saudara-saudara kita, yang akan membebaskan saudara kita dari penindasan orang-orang kafir. Janjane kita ini yang diharapkan. Kenapa? Allah memberikan kita teman yang paling banyak di dunia. Umat Islam paling banyak di dunia itu ada di Indonesia. Yang kedua, kekayaan alam paling banyak itu di Indonesia. Maka jangan heran kalau negara-negara besar itu semuanya geruduk naik Indonesia, ingin menjajah Indonesia karena kekayaannya paling banyak. Dulu kita sering dijawab dengan jawaban yang mengelabui pemikiran kita, semangat kita. Saudi itu kaya raya, betul. Rakyatnya makmur, iya. Kenapa? Karena punya tambang minyak. Nah, kalau punya tambang minyak, kenapa negara besar nggak menjajah ke Saudi? Ini. Kita bandingkan dengan Brunei. Brunei itu kaya atau enggak negaranya? Hanya kecil. Kenapa? Rakyatnya kok makmur. Kalau memang karena kekayaan alam, maksudnya mudah itu ditindas oleh orang lain, negara besar. Tapi kenyataannya enggak ada yang menjajah ke sana. Allah menunjukkan di Turki. Dulu ketika menerapkan syariat Islam, jaya. Kemudian diganti dengan sekuler, porak-poranda. Sekarang kembalikan lagi ke syariat Islam, ternyata jaya lagi. Nah, jawabannya ternyata Allah membuktikan janjinya di surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Itu janji Allah itu. Nah, kita ingin merajut ke sana. Bukan untuk saya, bukan untuk Ustadz Alfian Tanjung. Tapi untuk generasi berikutnya yang itu tidak lain adalah motornya adalah angkatan muda. Ini saya sangat prihatin ketika pertama kali Ustadz ini minta, tolong saya ditemukan dengan masjid yang punya remaja. Bingung ternyata di Solo golek masjid dengan remaja, masjidnya angel itu. Masa nggak ada sih? Akhirnya udah di Thaifah ada. Ternyata Thaifah ketika berusaha mengumpulkan pun juga beberapa masjid, Banyuanyar itu masjidnya banyak sekali. Apalagi Solo Utara. Yang datang cuma 5 masjid yang datang. Itu pun bukan takmir kan ya. Ini ketika diabsen oleh Ustadz ini, akhirnya ketahuan bahwa masjid itu nggak ada takmirnya. Ya Allah, takmirnya aja nggak ada, apalagi remajanya ini. Nah, Ramadan kemarin saya benar-benar sakit. Di satu sisi kita membina remaja, pimpin semangat. Saya Ramadan dapat tugas keliling untuk tarweh di beberapa masjid.
ternyata bener kan, ada satu masjid yang saat itu bisanya mengeluh. Takmirnya hanya mengeluh saja. Remajanya nggak ada, kalau datang ke masjid hanya ngerumpi dan sebagainya. Sementara di berikutnya habis sholat tarawih itu anak-anak dipanggil. Siapa yang tadi ramai? Kamu ramai ya? Ramai. Kalau masih ramai lagi besok nggak usah ke masjid. Yang saya sakit situ. Wong kita ngerayu-ngerayu bendon yang masjid. Nak perlu digawa ke snack macam-macam kok dia diancam kalau masih ramai nggak usah ke masjid lagi. Itu benar-benar saya menemukan sendiri, ya Allah, kalau begini seperti ini masjid Arab ramai gimana ini? Itu yang harus menjadi PR. Kemarin di Masjid Thaibah saya sampaikan anak-anak muda, terutama pengelola anak-anak ini. Mas Iwan ini bukan ketua TPA tapi sing ngurusi TPA itu. Saya sampaikan itu. Bukti kesuksesan remaja itu bagaimana anak-anak TPA itu besok teko gede cek mengikuti di masjid. Rata-rata TPA nggak di rampungan. Nah itu maka bukti kesuksesan remaja masjid itu, terutama si pengelola TPA itu, jika anak-anak TPA itu teko gede-gede ijek domelu kegiatan masjid itu, tunjukkan kalau memang kalian berhasil gitu. Ini. Kemudian yang masih menjadi momok, sering sekali gembosi kita di WA itu mesti umat Islam ini seolah-olah tidak boleh bicara politik. Ini. Bahkan ada takmir-takmir masjid yang diajak bergabung dengan kita semacam ini, nggak mau, itu berbau politik. Kalau sampai ada yang menuduh itu Ustadz pengen jadi wali kota, itu ya seperti itu diantaranya. Ada yang mengatakan itu berbau politik, kita nggak usah ikut campur. Duh, umat Islam nggak mau berpolitik itu gimana? Saya sampaikan anak-anak semuanya, coba. Indonesia itu pemerintahannya dibangun dengan sistem politik. Mau tidak mau semua rakyat termasuk umat Islam harus menyalurkan aspirasinya juga melalui politik. Di sekolah-sekolah tidak ada pelajaran ilmu politik. Dulu waktu saya sekolah ada ilmu politik. Sekarang ini ilmu politik di kampus-kampus sudah digembosi. Apalagi di tingkat bawahnya. Bagaimana akan bisa menang umat Islam kalau umat Islam tidak mau berpolitik? Kita selalu seperti itu. Maka ini kemarin saya dari Masjid Teluan Grogol Sukoharjo sana, juga remaja-remaja. Sebelum ke sana saya sholat isya-nya mampir di ternyata di belakang SGM Solo Grand Mall ini ada musola namanya Musola Mujahidin. Saya sholat isya-nya di situ. Ya? Iya. Saya gembira sekali, kenapa? Melihat jamaahnya itu pemuda-pemuda. Jamaahnya remaja, imamnya remaja juga. Imamnya remaja. Yang tua itu satu masjid itu hanya 5 atau 6 orang itu. Wah, bagus sekali. Tak tunggu sampai selesai. Ternyata semuanya sudah pulang, imamnya tetap belum pulang. Masih di masjid, tak tunggu sampai selesai. Akhirnya sampai di luar, saya ngobrol-ngobrol. Mas Faisal namanya. Itu kok saya melihat di papan informasi di depan itu memang ada kajian remaja. Pembina, kalau berarti remajanya mau hidup. Nah ini kemarin saya sampaikan tolong itu didatangi. Paling enggak itu saya sudah izin. Suatu saat nanti mungkin ada yang mau memasang. Ini kan saya umumkan kegiatan kita ini. Kemudian saya sampaikan ada pamflet bisa dipasang di sana. Syukur mungkin ada undangan itu tujukan pada takmir masjid Musola Mujahidin untuk bisa ikut bergabung. Kalau memiliki tadi kan kita harus menyamakan fikrah dulu kan gitu ya. Kalau mereka kebetulan sama, memiliki visi yang sama untuk bergerak yang sama, mungkin akan datang. Tetapi kalau kemudian nanti sudah dibayang-bayangin, jangan itu politik itu. Wah ini ya, wallahualam kita nggak tahu. Yang jelas kita berusaha untuk begitu. Yang terakhir saya sampaikan, remaja biasanya kalau sudah menikah hilang dari masjid.
Padahal remaja sendiri itu setiap saat selalu meminta kepada para sesepuhnya untuk datang dalam kegiatan remaja. Diminta ke sana kemari. Nih, jangan dikira yang tua-tua ini nggak punya kesibukan. Kalau remaja kenapa nggak? Karena sudah sibuk. Alasannya sibuk. Perlu saya sampaikan ini, saya itu dikaruniai oleh Allah 6 orang anak. Salah satu diantaranya diambil Mas Sangkih ini. 6 orang. Nggak ada pembantu. Bayangkan tuh ngurusin 6 orang anak nggak ada pembantu. Repot nggak itu kira-kira? Itu. Tetapi itu nggak pernah ganggu kegiatan saya untuk keliling. Nggak pernah mengganggu. Saya nggak pernah izin, wah anak saya sedang repot dan macam-macam, nggak pernah izin. Sampai tua, sampai sekarang ini terus. Saya tunjukkan pada anak. Lihat, kamu pernah melihat bapak tidurnya jam berapa? Bangunnya jam berapa? Anak-anak saya suruh lihat. Gue ngerti bapak turun jam piro, bangunnya jam berapa. Itu mau tolong diambil. Gitu. Nah ini yang perlu disikapi. Kata tadi sudah sampaikan Ustadz yang banyak tentang bagaimana acara bisa terus berlangsung dengan baik. Insya Allah kemarin dari masjid yang di Teluan itu mendukung, akan mengirimkan remajanya dan remajanya sudah siap untuk datang. Difasilitasi siapa yang mau datang, kalau memang butuh kendaraan, mobil, pakai mobil saya. Kalau mau bermotoran, satu motor saya kasih transport 50.000 untuk beli bensin. Itu takmir masjidnya seperti itu. Kemudian Masjid Muhajirin yang kemarin ketemu di Munazarah itu kan kemarin takmirnya cerita itu. Akhirnya saya datang ke sana, Masjid Muhajirin Teluan Sukoharjo. Akhirnya titip kepada saya, Iwang, ini Pak dari masjid ikut kontribusi untuk terselenggaranya itu. Ini tak bawa, nanti tak sampaikan pada Mas Hasan. Itu ternyata bagi yang memiliki visi yang sama seperti itu. Senang, meskipun jauh nggak apa-apa, dia kirimkan. Bahkan dana juga mendukung, kita kirimkan. Kecuali sudah disangoni, masing-masing peserta yang sangoni masih menitipkan dana untuk panitia. Ini contoh. Jadi jangan bosen-bosen, tawarkan. Kemarin sampai lewat WA kan saya kirimkan pamflet yang ada. Minimum itu masjid-masjid di sekitar Banyuanyar, Nusukan, Banyuagung, Sumber, kemudian ke baratnya itu Klodran, sampai juga di Sawahan itu tempeli semua itu. Insya Allah dengan demikian, yakinlah terakhir, Allah tidak mungkin memperlakukan sama antara orang-orang beriman yang giat beramal soleh dengan orang beriman yang suka berbuat kerusakan. Sama-sama orang beriman loh ini, apalagi orang beriman yang giat beramal soleh dengan orang beriman yang bermalas-malasan, apalagi berbuat kerusakan, jelas Allah nggak akan memperlakukan sama. Yakinkan dalam hati, insya Allah, Bismillah, berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, sebuah taujih